الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه يتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من الشجر من الذهب ولباسهم فيها حرير. صدق الله العظيم. Hadirin yang berhormat yang berbahagia, setiap forum khotbah kita disuguhi ayat tentang seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkali-kali menegaskan salah satunya Allah menegaskan watasawwadu baina al-sari taqwa wa takun lil albab. Sebaik-baik perkara adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam implementasi bahwa takwa itu sebagaimana sering didefinisikan dalam Imsalul Ma'murat wa Nahyul Manhiyat. Implementasi daripada Imsalul Ma'murat atau melaksanakan semua perintah itu atau menjauhi larangan itu. Semua kita, banyak dari kita sering berfluktuasi. Kadang intens sekali, kadang rendah sekali, atau kadang dia sedang-sedang saja. Oleh sebab itu maka kemudian Bin Baz, salah seorang ulama besar dari Haram, dengan mengutip ayat tadi yang saya bacakan surah Al-Fatihah 32. Summa awrasna al-kitaba alladziina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi faminhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Dengan bagi takwa itu adalah 3 tingkatan. 1. Zalim li nafsihi, 2. muqtasid, dan 3. sabiqun bil khairat. Ini ayat yang dikutip oleh Bin Baz. Tapi sebelum saya jelaskan apa yang Bin Baz katakan atau Bin Baz jelaskan, saya ingin menegaskan kembali bahwa Allah menyampaikan ayat itu dengan kata-kata summa awrasna kitabal ladzina astafayna. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang yang kami pilih. Sekali lagi, kami pilih. Artinya Allah mengatakan kami pilih di antara hamba-hamba Allah itu. Tapi dia mengatakan, Allah mengatakan dengan kami. Pada Allah itu adalah Esa. Allah itu satu. Dan Allah mengatakan kami itu kan lebih dari satu. Nah itu dalam bahasa Arab itu adalah nahnu atau nahnu dalam bahasa Indonesia adalah kami. Kami itu lebih dari satu. Itu artinya kata Bintu Syati, seorang mufassir dari Mesir, dari Azhar, dari Azhar. Setiap Allah mengatakan dengan kata-kata kami, itu artinya bahwa pada perbuatan itu ada subjek lain yang terlibat. Ada subjek lain yang terlibat. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran dan orang-orang sadar. Dia mengatakan, Allah mengatakan dengan kami. Artinya pada proses turun Al-Quran itu ada subjek lain selain Allah, yaitu malaikat Jibril, itu Rasul. Demikian juga dengan ketika Allah ingin menggambarkan klasifikasi atau stratifikasi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dia katakan bahwa kami pilih dari mereka untuk bisa mewarisi Alkitab ini. Itu artinya bahwa
ada Allah yang memilih kita. Tapi ada subjek lain. Siapa subjek lain itu adalah kita sendiri. Artinya bahwa kita akan bisa mewarisi Al-Quran, Alkitab ini. Dan jika kita juga akan bisa melaksanakan Al-Quran seperti yang Allah inginkan dalam Al-Quran itu, ketika kita sendiri memang ada keinginan untuk itu. Ada keinginan untuk itu, Allah meridhoi lalu kita menjadi orang yang terpilih untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu sekali lagi bahwa itulah orang kalau kita telah terpilih, poin kita telah terpilih. Kenapa? Karena ada ikhtiar dari kita, ada usaha dari kita menjadi orang yang bertakwa. Kata Allah dalam surah Fatir ayat 32 itu bahwa orang takwa itu ada 3 kategori, 3 sertifikasi. 1 zalimul nafsi, 2 muqtasid, 3 sabiqun bil khairat. Siapa zalimul nafsi? Jadi kata Ibnu Bas, zalimul nafsi adalah al-muttaqi billah, al-wahid billah, lakin indahu syai'un min as-sayyi'at wa dzunub. Dia takwa kepada Allah, dia mengesahkan Allah, tapi bersama itu dia masih melakukan perbuatan dosa. Dia salat, dia zakat, dia puasa, bahkan mungkin ibadah haji, bahkan mungkin ibadah umroh berbolak-balik. Tapi pada saat yang sama dia juga masih melakukan dosa. Yang paling bisa kita sedikit memahami atau memahami ilustrasi ini adalah umpamanya orang yang melaksanakan sholat dengan baik, zakat dengan baik, puasa dengan baik, haji, umroh balik, tapi dia adalah seorang pejabat dan dia adalah korupsi. Dia melakukan korupsi umpamanya. Itu yang paling terasa oleh kita, atau yang paling gampang dilihat lagi. Atau yang kedua, dia bersalat dengan baik, dia puasa, dia zakat, dia haji juga, tapi dia minum khamar. Artinya masih terbiasa minum khamar. Atau dia kemudian beribadah dengan baik, tapi dia masih perbuatan masih ada berzina, dan sebagainya. Yang paling kecil adalah mungkin dia itu berbuat baik dengan berbuat ibadah dengan baik, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, gitu. Tapi kemudian sering menghina orang, sering menzalimi orang, atau mungkin ketika berbisnis dia menipu orang. Itu kan bagian dari kebiasaan mungkin ada pada masyarakat kita. Bullying dengan media sosial, soal kemudian ghibah, soal kemudian namimah, soal kemudian dia menipu orang ketika dia berjual dan sebagainya. Itu kan merupakan bagian-bagian dari perilaku yang banyak mungkin di antara kita masih melakukan itu. Maka Allah mengatakan faminhum, bahagia dari kita masih ada orang yang zalimun nas, menganiaya diri sendiri. Yang kedua, ini yang paling rendah. Yang kedua naik sedikit, yaitu orang yang muqtasid. Siapa muqtasid itu? Kata Ibnu Bas, man huwal muqtasid alladhi ada wajibat wa taraka al-muharramat lakin indahum laisa indahum musabaqah fil abyan wa al-khairat wa tatawwu'an. Lagi, dia adalah wajibat, melaksanakan semua kewajiban, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Dia juga sudah bisa meninggalkan yang muharramat, tidak sama, tidak maksiat, tidak zina dan sebagainya. Bahkan mungkin ketika dia pejabat itu juga tidak melakukan korupsi, tidak menipu orang, tidak menzalimi orang, atau tidak membuat orang lain menjadi terzalim dengan perbuatan-perbuatannya. Tetapi dia belum bisa, laisa indahu musabaqah fi amwal khairat. Dia belum ada keinginan, belum ada usaha, belum ada effort untuk bisa jauh lebih baik dari itu. Dan di sini Antipas katakan laisa indahu musabaqah fi amwal khairat wa tatawwu'an, perbuatan sunnah. Perbuatan
sunnah. Yang paling terasa perbuatan sunnah itu ada sunnah sholat rawatib, ada sunnah puasa, ada sunnah umrah, sebagainya. Sebenarnya itu perbuatan dalam sekitar ubudiyah rutin kita. Tapi dalam konteks itu, dalam perbuatan sehari-hari kita, dalam perbuatan sehari-hari kita belum bisa, dia itu kategori ini belum bisa mendahulukan Tuhan, dari diri. Belum bisa mendahulukan Tuhan dari diri. Allah mensunahkan salat sunat tahajud. Waktunya yang paling baik adalah selesai antara jam 2 sampai jam 4. Jam 3 terbang, atau mungkin setengah 4 terbang, tapi mata kita masih terasa kantuk. Lalu kurang kita milih tidur lagi daripada sholat tahajud. Itu yang saya katakan bahwa kita masih mendahulukan, dia masih mendahulukan dirinya karena dia ngantuk maka dia tidur. Tidak salah, tidak salah. Tapi dia belum ada musabaqah fi anwa'i tatawwu'at, belum ada effort yang kuat untuk meningkatkan tatawwu'at dia, perbuatan sunnah dia. Atau umpamanya, biasa hari-hari biasa, kita pulang kerja, sampai rumah jam 5, setengah 6. Kemudian jam 5.45, jam 5 sekarang jam 5.58 itu ternyata azan maghrib. Kita baru pulang dari kantor, kita pulang dari kerja atau pulang dari mana saja, dan kaki kita masih terasa lelah. Kalau kita masih terasa lelah, tiba-tiba ada azan maghrib. Tidak salah kita mengatakan ayat sholat di rumah saja. Tolong ibu dampingi bersama ayah untuk jamaah di rumah. Itu kan tidak salah. Dapat sholat jamaah. Tapi apakah itu Allah sukai? Tapi apakah itu Allah sukai? Kalau kita ingin mendahulukan Allah, datanglah kita ke masjid walaupun memang kaki kita sedang lelah. Kenapa? Karena kita ingin mendahulukan Tuhan daripada kita. Itulah yang kemudian Allah mengatakan bahwa kalau dia bisa melakukan belum bisa melakukan itu, dia masih kategorinya dalam kategori motivasi. Orang yang ada keinginan tapi belum melaksanakan. Di malam hari kita terbangun, kita ke kamar kecil, tapi kemudian tidur kembali. Sore hari azan karena kita lelah, azan maghrib karena kita lelah, kita sholat di rumah bersama istri, dapat 27 rakaat. Tapi Allah tidak cintai. Benar secara syar'i, tapi tidak benar secara dalam konteks untuk mencari yang lebih besar atau lebih khair. Dia masih berkategori sebagai motivasi. Nah yang ketiga ini yang sabiqun bil khairat, yang betul-betul dia sudah musabaqah bil khairat, tatawwu kita laksanakan. Hati kita bersih sama bersih itu, tidak ada niat untuk berbuat dosa. Semua perbuatan dosa kita tinggalkan. Semua perbuatan dosa kita tinggalkan. Kita sedang mengajar, kita sedang rapat. Jam 12, jam 4, jam 11, 48 ada azan zuhur, kita tinggalkan. Lalu kita melaksanakan sholat bersama-sama. Itu semua banyak di antara kita belum bisa melaksanakan itu. Tapi kita ingin melaksanakan itu. Kalau sudah mampu melaksanakan itu, kita sudah berada pada kategori sabiqun bil khairat. Kalau kita, kenapa? Karena Allah mengatakan Allahu walladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat ila nur. Allah itu mencintai orang-orang yang beriman. Al-iman kata Rastawi, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, berkurang. Nah, pertama ketika kita sedang banyak masalah, iman kita naik, kata Al-Rastawi. Iman kita naik itu. Semua waktu kita sholat jamaah di masjid, semua sholat jamaah kita didampingi oleh rawatib dan seterusnya. Terus semua rawatib kita laksanakan. Pada saat itu kita berada pada posisi sabiqun bil khairat. Tapi ketika kita turun lagi, kita tinggalkan niat rawatib yang mereka tinggalkan karena masih belum selesai. Rawatib nanti dulu, jamaah di masjid juga nanti dulu. Itu namanya kita masih turun lagi pada mutasim. Maka fluktuasi antara mutasim dan sabiqun bil khairat itu banyak di antara kita semua. Allah mengingatkan hari ini
Dengan surah Fatir ayat 32. Semua orang kita alladzina astafayna min ibadina faminhum zalimun nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika walul kabir. Apa yang Allah berikan? Jannatu adni yadkhuluna, surga akan dia akan memasuki. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan dia yadkhulul jannah bila hisab, bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Ketika orang kita sudah berada pada sabiqul bil khairat dan kita sudah istiqomah dalam sabiqul bil khairat. Kita sudah istiqomah betul dalam sabiqul bil khairat, maka insyaallah kata Ibnu Katsir dia akan masuk surga yadkhulul jannah dan bighairi hisab tanpa hisab. Yang muktasib bagaimana? Ini ada sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang kita berakhir dari ayat. Qala haula'i kulluhum bi manzilatil wahidah, kata Rasulullah. Semua mereka itu pada tempat yang satu. Wa kulluhum fil jannah, semua di surga. Tapi kemudian dalam hadis dari Abi Darda mengatakan bahwa ya semua masuk surga, tapi manzilahnya berbeda-beda. Makanya kemudian Ibnu Katsir sampai menyimpulkan bahwa seorang nafsi pada akhirnya juga akan masuk surga karena dia bertakwa kepada Allah, tapi hisabnya cukup lama. Muqtasid juga surga ada hisabnya hisaban yasir, hisab yang lebih ringan. Yang kemudian sabiqul bil khairat ya yadkhuluna jannata bi ghairi hisab. Itu kata Ibnu Katsir, dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa istiqomah dalam ketakwaan kita dan semakin baik dalam menghadapi hari-hari terakhir. Barakallahu wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ila ihsan wa syukur la taufiqi wa dinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'a ila ridwan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima amara wa antahu amanakum wa nudasa. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مِنْ دَافِعِ بِنَفْسِهِ وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة التابعين والتابعين فيهم بإذن الله يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء والفشل والشدائد والمهان ما ضر من أبدا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.